Okay. Baik. So structure of complementation. Di sini kita akan berdiskusikan tentang complement sama structure of complementation. Terus juga ada complementation juga. So the first question will be, what is complement? What is complementations and what is structure of complementations? Kita singkat sebagai SOC, structure of complementations. Menurut teman-teman, complement, complementation, atau structure of complementation itu apa sih? Ada yang mau ngasih komen dulu sebelum kita diskusi further. What do you think? Silakan browsing dari buku-buku atau dari internet. So, what do you think about the structure of complementation? Silakan. Apa itu structure of complement? Complement itu apa? Complement, sorry, complement. When you say complement, complement itu apa maksudnya? Dalam hal apa di situ? Complement. Ada compliment, ada compliment. Kalau compliment itu memuji, kalau compliment, what is compliment? Ini, sir. Yes, silakan. A complement is a word, phrase, or clause that is necessary to complete the meaning of a given expression. Okay, so basically complement is items yang necessary. Sorry, saya tulis dulu ya, coba ya, sebentar. So basically complements is apa tadi? Can you write it down? Complement is apa tadi, Safa? Itu, sir. A word, phrase, or clause. Yang apa? That is necessary to complete the meaning of a given expression. To complete what? The meaning. Okay, the meaning. Okay, right. Thank you. Baik, ini salah satu definisi dari Safa. Items necessary to complete the meaning. So, other definition. Ada lagi? What do you think? Ada masukan lain, definisi lain terkait complement? So, what else? How do you define complement? What is complement? I would like to answer this one. Sorry? I would like to answer this one. The complement. Silakan. So based on what I read, complement is a thing that completes or brings to perfection. Completes to bring, okay. Things which bring perfection, okay. Right. The complete atau menyebabkan perfection. Thank you. Ya, ini salah satu definisi, dua definisi dari complement. Oke, silakan. Ada lagi masukan lain? Thank you, Trista and Safa. Yes, sir. Silakan. Tita ya panggilannya ya. Oke. Okay, so and then what is complementations? When you say complementation, what is complementation? Kalau complement itu seperti itu. Kalau complementations? Sir, I want to answer. Gimana? Complementation is all the clause constituents that are governed by a verb, nominalization, or adjective. Okay. So all constituents made of adverb, terus kemudian apa lagi tadi? Nominalization. Nominalizations, okay. Or adjective. Or adjective, okay. Saya coba tulis dulu. So basically, sebentar. Okay, nominalization.
adverb, adjective. Oke, ini sebagian dari bentuk komplement. Oke, kita akan coba habis ini. And then the structure of complementations would be like, probably because it's structure, mungkin kita bisa menyebutnya bahwasanya structure itu apa ya, strain strain atau komposisi kayak gitu ya. Baik, coba. So basically what we mean by complement is like seperti definisi yang tadi, bahwasanya sesuatu untuk melengkapi. Di sini maksudnya yang melengkapi makna, tetapi karena kita sebagaimana yang kita diskusikan di grammar di awal dulu, kadang-kadang kita tidak begitu fokus terhadap makna ketika di sinteks, tetapi secara bentuk bagaimana bentuknya itu agar grammarnya masuk kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan complement atau complementations itu, sorry, they are different. Yang dimaksud dengan complement itu adalah dependency. Mereka itu bagian-bagian yang bergantung, yang kemudian melengkapi atau membantu head-nya. Jadi kita punya head, terus kita punya complement untuk melengkapi itu. Sementara kalau complementation itu sendiri adalah relationship-nya itu. Jadi dependency relationship within a phrase. Jadi misalkan ada complement di sini dicontohkan di bawah ini yang saya highlight kuning. Misalkan in the sky. Jadi ada dependency antara in the sky ini dengan keseluruhan kalimatnya dalam sentence tersebut. Atau the sky dihubungkan dengan in. Jadi the sky in the sky itu, the sky-nya itu kan merupakan kata benda. Nah, keterkaitan antara kata benda the sky dengan in ini dalam preposisinya ini merupakan complementation juga. Nah, ini di sini secara umum saya kutip Guzman, ini Dictionary of Linguistics, nanti ada di referensi list saya ada. Tahun 96 dia menyebut complementations itu include two types of dependency, kata benda dan other complements on predicators. Di sini saya kutip sebagaimana tulisannya dia, nanti akan saya tunjukkan bahwasannya dalam sinteks yang model-model baru itu ada penambahan juga, tidak hanya yang ini saja. Jadi menurut dia ada at least dua komplement. Menurut dia yang pertama adalah noun dalam preposisi, terus yang kedua adalah noun and other components, nouns and other complements on predicator. Jadi satu posisinya di preposisi dan yang kedua adalah di predicator. Di predicator itu predicate atau structure of a predication dan macam-macamnya. Nanti kita lihat ini contohnya verb plus dan seterusnya ini. Nah, itu pada dasarnya yang digariskan antara complement, bedanya complement, complementation, structure of complementations, mereka sedikit berbeda, tetapi mereka referring to quite closely related concept. Jadi komplement itu adalah dependent-nya, sesuatu yang bergantung dan sesuatu yang penting untuk mengubah phrase tersebut, mempengaruhi maknanya phrase. Sementara yang kedua, complementations itu relationship-nya. Sementara yang ketiga, structure of complementations itu referring to a bigger concept. Jadi struktur yang lebih besar dalam teks tersebut. Kita coba pindah dulu. Bentar. Nah, structure of complementations itu referring to verb phrase. Ini kalau structure of complementation itu lebih spesifik pada verb phrase. Jadi misalkan pada kata contoh mow the lawn. Sorry. Ini yang paling bawah, mows the lawn. I mow the lawn, atau misalkan the farmer mows the lawn. Nah, seperti itu. Dia bagian verbal element plus komposisi di belakangnya itu, yaitu complement, mow the lawn, itu merupakan complementation, struktur komplementasinya. Jadi semacam itu. Kalau structure of predication terdiri dari sentence dibagi menjadi
noun phrase plus verb phrase. Kalau structure of complementation itu merupakan sub bagian di bawahnya verb, mencakup verb plus complement yang mengikuti. Komplementnya nanti bentuknya macam-macam, sebagaimana tadi disebutkan misalnya oleh Tita, ada adjective, adverb, noun, and so on. Nanti ada penjelasan lebih detail. Yang jelas, complement ini merupakan essential part. Ini membuat konstruksinya itu meaningful. Jadi meaning di sini bukan hanya berkaitan dengan makna, tetapi lebih ke konstruksinya saja. Jadi misalkan ada subjek plus verb yang dia membutuhkan objek, tetapi objeknya nggak ada, berarti konstruksinya tidak meaningful. Jadi itu kalau grammar scope-nya di sana saja. Kita tidak begitu melihat seberapa dalam meaningful-nya itu tadi. Tapi intinya asal secara grammatical meaning-nya muncul sudah fine. Semacam itu. Oke. Baik, tadi complementation as well as structure of complementation. Sampai titik ini ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjutkan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, di sini ada kata statement ini. The complement is an essential part, cannot be omitted since it helps make the construction meaningful. Jadi complement itu tidak boleh di skip karena itu yang membuat construction atau susunannya itu meaningful gimana. Kemudian maka pertanyaannya akan muncul bahwa is complement same with modifier. Jadi misalnya pada kata good girl itu modifier atau complement. What do you think, guys? Ada good girl atau handsome boy atau kata yang itu yang frase pendek-pendek saja semacam itu, good girl, handsome boy, atau misalkan red house dan macam-macamnya yang literal maknanya sama. Do you think it's complement or modifier? Silakan. Modifier, sir. Modifier, okay. We think basically syntacticians believe that it's modifier. It can be considered modifier rather than complement. For some reasons, ada beberapa alasannya. Nanti setelah ini ada di bagian presentasi saya itu yang membuktikan itu. Mana Desinta ada? Silakan, ada masukan? Alright, baik, saya lanjutkan. So basically complement is different to modifier. Tetapi complement ada juga yang nempel ke kata benda. Jadi complement itu tidak sama dengan modifier, tetapi complement bisa menempel ke kata benda juga. Ada contoh di sini misalkan. Complement in NP. Tadi yang semacam ini heading ini nggak ada, cuma barusan saya tambahkan. So some post-head dependence, sesuatu beberapa hal itu bergantung pada NP, tapi mereka ini statusnya complement dan bukan modifier. So contohnya misalkan the professor's study of refugees kayak gitu, atau his assertion that linguistic is fun, their claim that linguistic is hard. Bagian-bagian belakang ini bukan modifier. Modifier itu pada dasarnya sesuatu yang bisa menjelaskan head-nya. Jadi ada head, ada modifier. Seperti pada kata good girl tadi. Kita punya kata good girl. Ini merupakan modifier yang bagian depan. Good ini merupakan modifier daripada kata girl. Tetapi ini sedikit berbeda dengan konsep complement ini. Karena kalau good girl, misalkan modifier itu bentuknya selalu lexical itemnya word.
Sementara kalau bentuk komplement biasanya dia itu bentuknya lebih panjang atau lebih besar. Misalkan seperti prepositional phrase. Ini kita lihat misalkan ini ada prepositional phrase in your proposal, insistent on punctuality, terus studies of refugees, ataupun clause misalkan that linguistic is fun, ini kan clause, that linguistic is hard. Linguistic can be hard for you, or it can be easy thing. It really depends on how you learn it and what you are expecting to learn in it. Kalau misalkan interest kita misalkan di bidang penggunaan bahasa, aspek pragmatiknya, kita mungkin akan melihat kalau misalkan aspek fonologi itu akan sangat berat. Tetapi sebaliknya kalau kita memang interestnya kita di fonologi suara atau proses yang dihasilkan, hesitation, problem ketika pronouncing atau speaking, maka ketika Anda belajar fonologi, usually it's not that hard. Semacam itu. Dan sebagaimana saya pernah bilang sebelumnya, linguistik itu sangat kaitannya erat dengan ilmu-ilmu lain semacam matematika ataupun logic, filosofi. So if you have some basic in this discipline, it will be easier for you to learn linguistics. Don't worry, do not think too hard about this one. So itu tadi beberapa contohnya, misalkan which small boy would be modifier. Tetapi kalau misalkan small boy in the garden on the fence with a large dog, dia merupakan complement karena informasinya itu membutuhkan sesuatu yang lebih panjang untuk ngecek. Jadi dia memberi makna yang ekstra terhadap boy itu, tetapi dia tidak sesimpel modifier. Jadi small boy will be modifier, but then phrase or clause attaching to noun, boy with a large dog, laki-laki dengan mulut buaya, misalkan ada kayak gitu kata semacam itu, atau perempuan berkalung rantai kayak gitu misalkan. So it would be complement rather than modifier. Tapi misalkan simpler one would be perempuan eksotis atau lelaki misalkan ada istilah misalkan kita ngarang aja misalkan lelaki kaleng-kaleng misalkan semacam itu atau lainnya, it would be a modifier. So itu tadi ada beberapa pembuktian teks lain untuk membuktikan detailnya. Kalau misalkan Anda mau nanya, Anda harus menggunakan preposition untuk membuat pertanyaan atau menanyakan detailnya, berarti bentuknya complement. Insist on, terus kemudian ketika Anda taruh di verb dan noun tetap sama, bentuknya sama, biasanya itu merupakan complement. Dan seterusnya, right? So kita singkat saja yang untuk itu, biar tidak membingungkan. Tapi intinya modifier bisa banyak karena komposisinya kecil-kecil masing-masing word. Tapi complement biasanya panjang, itu hanya satu modelnya. The small boy in the garden with his pet dog dan macam-macamnya itu. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwasanya Anda tidak bisa membuat hal yang sama, misalkan the physics students itu, the physics theology students itu nggak bisa, tetapi Anda bisa attaching, for example, the small boy in the garden with his pet dog, and so on. Ini terlalu mendalam, kita bisa skip dulu, nanti Anda silakan pelajari dulu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan. Tapi intinya kita running through the course dulu sebentar. Complementations. Jadi tadi ada dua, complement itu menurut Bushman tadi ada di kata benda, hubungannya dengan preposisi, atau yang di kedua kata benda hubungannya dengan predicate. Jadi predicate itu masuknya di verb phrase ini.
Nah, verb phrase itu fungsinya kan ada banyak, beberapa fungsi. Pada dasarnya kita punya head sama dependent-nya. Head dependent itu biasanya sesuatu yang mengikuti verb. Bisa jadi sebelumnya seperti adverb, misalkan jadi I truly love you. Truly love you itu truly-nya di pre-head. Jadi contohnya adverb phrase ini sebentar. I truly love you. Anda bisa lihat di sini adverb phrase mendahului verb, tetapi selain adverb phrase ini biasanya bagian-bagian itu cenderung di belakangnya verb, following the verb. Jadi misalkan komplement, Anda bisa ubah ini menjadi misalkan di bagian yang contoh yang kedua, I love you really. Fully, kayak gitu. Ini adverb phrase-nya bisa ditaruh di belakang. Dia bisa menjadi modifier dari love ini. Atau misalkan Anda ingin lebih jelas, setelah mengikuti verbanya I eat fully. Misalkan semacam ini. Sementara kalau komplement bentuknya dia biasanya phrase atau clause dan biasanya dia diletakkan di belakang agar tidak membingungkan. Kadang-kadang kalau misalkan kita ngecek di grammar, kalau misalkan kita taruh keterangan di depan, kadang-kadang grammar checker kita itu kadang-kadang getting confused with this one, and the software would suggest you to change it to move the positions to the back following the verb. Itu biasanya kadang-kadang. Right. Sebentar. Nah, ini contohnya the boy has run very quickly. Anda lihat di sini very quickly itu ditaruh di belakang. Bentuknya dia adalah adverb phrase. Lebih spesifik lagi, kalau very quickly Anda pecah, maka head-nya itu head-nya itu yang quickly, very quickly. Cuman kalau misalnya kita anggap aja adverb phrase gitu aja, very quickly, kita tahu run head-nya itu adalah run di sini. Ini sorry, line-nya nggak lurus sesuai bentuknya, agak geser tadi. Tetapi Anda bisa taruh juga di depan adverb phrase-nya, the boy has very quickly run, itu juga bisa. Nah, anyway, berdasarkan complementation itu bisa dibagi berdasarkan verbanya atau berdasarkan komplementnya. Kalau berdasarkan verbanya ada 4. Jadi 4 tipe verba yang bisa muncul dalam structure of complementation. Dan masing-masing memiliki komplement atau set yang berbeda. Ini setnya. Agak membingungkan, tapi nanti kita bisa lihat dari gambar contohnya misalkan. Jadi di sini ada monotransitive verb, sama ditransitive verb, sama complex transitive verb. Nanti kita lihat contohnya habis ini. Selain ini bentuk transitive verb plus ini tadi, kadang ada DO, direct object aja, ada IO, indirect object, plus direct object, atau direct object, plus object complement, atau subjective complements. Indirect object yang ketiga, indirect object dan direct object ini bisa dibolak-balik. Direct objectnya taruh depan dulu, indirectnya following, gitu juga bisa. Dan seterusnya. So basically the types of complementation based on verbnya, kalau berdasarkan verbnya, ini contohnya kalau linking verb, sebagian buku itu linking verb itu verb itu dibuat VB. Jadi verb VB, singkatannya verb VB. Ada yang menyingkatnya menjadi V saja. Jadi ada tidak terlalu bingung. Yang jelas SC itu subjective complements. Jadi misalkan she becomes a real teacher, sebagaimana contoh di sini. She becomes ini merupakan verb. A real teacher ini merupakan subjective complements. Dia ini seperti objeknya, tapi tidak menerima langsung impact dari verbnya. Makanya dia bukan objek. Tetapi kalau misalkan Anda nulis, misalkan I eat tomato in the morning. Nah, tomato di sini adalah
object, direct object. Next, kita punya ini yang kedua ini, sorry, yang kedua ini. Kita punya yang namanya direct object. Direct object itu merupakan objek yang langsung menjadi penerima impact dari action yang kita lakukan di verb itu. I drink low fat milk, semacam itu. Saya minum low fat milk. VB di situ atau verb. Drink, terus kemudian direct, sesuatu yang menjadi objek atau menjadi korban atau menjadi tujuan dari yang kita lakukan. Ada yang di transitive verb plus complex transitive verb. Saya contohkan dalam slide berikutnya. Bentar. Kalau di transitive verb itu, ini yang atas contohnya saya hilangkan agar tidak membingungkan. Contohnya misalkan to tell the class all the instruction. Direct objeknya adalah yang menjadi apa ya? Konten, bukan konten, sorry. Yang menjadi objek ataupun sesuatu yang menjadi korban dari action yang kita lakukan. Memberitahukan apa yang kita beritahukan, instruksi itu kepada orang-orang atau kepada mahasiswa di kelas. So, I want to tell all the instructions to the class, kayak itu juga bisa. IO ini Anda bisa taruh balik di belakang. Jadi direct object sama indirect object ini bolak-balik. Yang jelas direct object itu adalah objek yang menerima impact secara langsung, sementara indirect object itu tidak menerima langsung impact itu. Saya memberikan hadiah Valentine kepada kekasih saya. Nah, kepada kekasih saya itu merupakan indirect object. Direct object-nya memberi hadiah Valentine tadi. Complex transitive verb plus direct object plus object complement. Nah, complement di sini objective complement itu merupakan complement tapi dia attach ke direct object. So, dia tidak langsung menjadi objek juga, tetapi dia itu memberi informasi untuk melengkapi informasi yang ada di direct object. Tapi dia bukan modifier. Misalkan, I consider the policy a smart one, a smart policy. Kan? Jadi kan itu aslinya kalimatnya adalah, misalkan, saya huruf kapital biar lebih mudah. I consider the policy a smart policy. Kalimat aslinya seperti ini. Nah, Anda kan bisa ubah ini menjadi macam-macam. I consider it a smart policy. It dengan a smart policy itu juga statusnya sama. It itu menjadi direct objeknya. A smart policy itu menjadi komplement yang melengkapi policy itu tadi. Ini karena variasi bahasa saja kita ubah biar tidak membingungkan dan kemudian tidak membosankan, maka penulisnya mengubahnya menjadi I consider the policy a smart one. A smart one ini merupakan komplement yang dia memberi informasi atau menjelaskan tentang the policy. Kalau misalkan verbanya itu tidak model semacam ini, misalkan bukan model semacam ini, misalnya kita ganti saja I create a smart policy, maka a smart policy itu merupakan direct object dengan smart itu menjadi modifier. For example, I created a smart policy. Misalkan pada kalimat ini. Jadi smart itu menjadi modifier dari policy head-nya. Lanjut dulu. Kalau berdasar komplemennya, maka komplement yang ada di VB, ini kita bicarakan komplement yang ada di VB. Tadi ini karena kita sudah masuknya ke ini ya, komplement yang ada di verb phrase, di dalam verb phrase. Jadi, sebentar. Nah, ini kita di sini. Maka bentuknya ada beberapa, bisa jadi
Dia merupakan direct object, noun phrase, indirect object, noun phrase juga, prepositional phrase, dia disebut prepositional phrase complement ini untuk melengkapi saja. Anda bisa sebut sebagai prepositional phrase. Misalkan, I cry, I saw a girl crying in the classroom. In the classroom di situ menjadi prepositional phrase. Terus subjek, predicative, complement. Dia ini sesuai tulisannya ini, Anda tidak usah terlalu bingung. Intinya dia ini merupakan complement yang dia itu menjelaskan subjeknya atau yang objek, predicative, complement, and so on. Ini termanya terlalu sulit, tetapi pada dasarnya kita gampangannya, pokoknya sesuatu yang dia itu bukan verba, dia melengkapi verba, itu strukturnya bisa jadi dimasukkan dalam struktur complementation. Semacam itu saja, biar lebih mudah. Ini direct object. Ini juga merupakan bagian dari complement juga. So when we say complement, it's different to complementation. Ketika complement itu apapun yang memberikan secara grammar membantu maknanya untuk menjadi meaningful, grammatically meaningful, maka itu kemudian complement. Tetapi kalau misalkan dia itu bentuknya spesifik, bisa jadi kita menyebutnya dalam bentuk misalkan direct object, misalkan the boy discovered the treasure. Tetapi kita akan kalau misalkan ini panjang bentuknya, the boy discovered the treasure that is left by bla 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 pirates kayak gitu. Nah, bagian belakangnya itu bisa kita masukkan sebagai complement. Jadi semacam itu saja. Yang penting intinya saja. Ini hampir sama, saya juga menunjukkan saja. Pada kata kalimat I give my brother a new bicycle. A new bicycle ini direct object. I-nya my brother. Anda bisa tulis I give my brother a new bicycle atau I gave a new bicycle to my brother. You can do that. You can change it, just change it. That's fine. Linguistik itu sangat fluid, jadi it should be easy. Hanya sedikit mungkin pengecualian-pengecualian di mana yang tidak memungkinkan, misalkan dalam struktur bahasa Inggris Anda mau nulis objek dulu, kemudian subjeknya, kemudian verbnya, this is confusing. But then if you write it down, people may understand if the context is really specific. For example, a new bicycle I buy, kayak gitu kan bisa. Jadi a new bicycle I buy. Jadi what is that? A new bicycle I buy. Ada beberapa yang di-delete, dilesapkan, ellipted dilesapkan, tetapi pada dasarnya makna sentence tersebut bisa jadi memahamkan. Cuma orang harus mikir ekstra gitu, untuk memahaminya. Dan kita pada dasarnya goal kita di sintaks itu, karena goalnya ketika Anda berkomunikasi itu kan untuk menyampaikan message yang Anda ingin sampaikan. Anda berusaha menghilangkan bagian-bagian yang membingungkan. Kecuali memang Anda maunya kayak gitu. Anda maunya agak dibingung, agar orang lain agak bingung. Misalkan Anda sebagai stand-up comedian, terus Anda perlu ngasih beberapa hal sebagai konten, sesuatu yang ambigu, tetapi itu benar secara logika sebenarnya benar, cuman penyampaiannya itu agak ambigu kayak gitu. Itu normal, tapi Anda punya specific goal tertentu. Cuman goal utamanya ketika Anda berkomunikasi kan Anda menyampaikan pesan yang Anda mau sampaikan itu. Jadi idealnya bagaimana kita bisa efektif, bagaimana orang itu tidak salah memahami maksud kita, semacam itu. Ini nanti bisa kita skip, nanti ada satu sesi kita coba latihan. Terus prepositional phrase, complement. Ini contohnya John rely on his friend. Di sini dia prepositional phrase. John rely on his friend. I am in the class, and so on. Itu merupakan complement prepositional phrase yang dia ini menjelaskan verbanya.
dan seterusnya. John put the book on the table. On the table itu merupakan prepositional phrase. Kalau subjective predicate itu biasanya didahului oleh noun phrase. The man saw a doctor, itu merupakan direct object. The man became a doctor itu merupakan subjective predicate complement. Dia ini kata benda tetapi dia menjelaskan bagian depannya. I am a farmer, misalkan saya ini seorang petani, itu bisa dikategorikan sebagai subjective predicative complement. Complement yang dia fungsinya untuk menjelaskan subjeknya, bergantung kata verbanya yang kita pilih. Misalkan the man became very clever. Clever di sini menjelaskan the man-nya, bukan objek dari kata became-nya. Terus ini bisa di skip sebentar. Ini tes untuk membedakan yang dimaksud dengan PCS, misalkan predicative complement. Jadi complement, membedakan complement dengan direct object. Pada dasarnya hampir sama tesnya dengan yang di atas tadi. Misalkan di sini substitution, contohnya bahwasanya Marjorie looked afraid. PCS bisa bentuknya NP atau adjective phrase, tetapi direct object hanya bisa noun phrase. Kalau misalkan ini prepositional phrase atau adjective phrase, ini dia tidak bisa menjadi direct object. Contohnya misalkan di sini Marjorie looked frightful, angry, very sad. Kalau misalkan bisa berarti dia bentuknya adalah PCS. Kalau direct object karena dia itu bentuknya noun, dia nggak bisa digantikan dengan kata-kata semacam ini. Jadi seperti misalkan kata lainnya misalkan angry itu kan bisa digantikan misalkan angrily, misalkan grumpy and so on. Tetapi ketika kata benda yang very specific misalkan yang tidak bisa digantikan misalkan a red car kayak gitu, specific red car kayak gitu, itu nggak bisa digantikan dengan adjective phrase, itu nggak bisa disebut sebagai PCS. Anyway, ini bisa kita skip karena agak membingungkan. Tapi yang jelas, contohnya yang kedua, agreement, bagian depan dan bagian belakang, kalau dia bentuknya subjektif, predikatif, complement, maka dia harus sama. Kalau di depan single, di belakang single, dan seterusnya. Ini bisa kita skip. Nanti Anda baca dulu setelah ini baru kita diskusi. Ini jarang sekali muncul, tapi kadang-kadang didiskusikan juga. Jadi yang dimaksud dengan ejang itu adalah dia ini saya kasih contoh langsung di sini. Bentar. I left very quickly. Ini merupakan adverb phrase. Terus I saw John on Tuesday, dia prepositional phrase. Mary left the following day, noun phrase. Ketika mereka ditaruh di depan, maka kadang-kadang itu disebut ejang. Jadi semacam itu. Sue slept very badly in the plane on Tuesday after the meeting. Nah, di sini ini untuk menunjukkan, ini saya messed up ini sepertinya. Sebentar, saya bereskan dulu yang bagian ejang ini di skip dulu saja. Tapi yang jelas itu tadi complement itu kita sudah menyebutkan bahwasanya complement ada di noun phrase bisa, di verb phrase bisa, walaupun yang paling banyak dan paling jamak dijumpai itu di verb phrase-nya. Tetapi complement juga ada, bisa muncul di berbagai posisi lain, adjective phrase, adverb phrase, ataupun prepositional phrase. Ini rangkuman singkat, tidak perlu terlalu detail. Tetapi Anda bisa misalkan, I'm crazy about that movie, misalkan. Di kalimat di bagian bawah ini, I'm crazy about the movie. Crazy about the movie. About the movie ini menjelaskan crazy. Jadi ini merupakan complement yang dia itu bentuknya frase, prepositional phrase, dan dia menjelaskan adjective phrase crazy tadi.
Terus pada adverb phrase juga sama, ini juga bisa muncul. So for example, he is more carefully than Joe, itu bisa, tetapi misalkan he is quickly than Joe itu nggak bisa, karena quickly di sini dia tidak bisa komparasi, karena ada than itu, maka Anda membutuhkan more misalkan. Tetapi yang bagian bawah nggak bisa. Nah, sebentar, saya skip dulu. Langsung summary-nya dulu, agar kita tidak bingung dulu. Jadi pada dasarnya, phrase itu biasanya selalu ada head sama dependent. Dependent can be two types, can be modifier, can be complement. Complement itu biasanya dijumpai pada verb, tetapi complement juga bisa muncul nempel di kata benda, misalkan seperti tadi, a boy with a glass, misalkan apa ya, laki-laki dengan gelas atau laki-laki dengan kacamata, misalkan, atau a boy with an umbrella, kayak gitu. Jadi itu bisa juga, ataupun bisa di adverb phrase, bisa di adjective phrase, bisa juga di prepositional phrase, ada banyak. Yang penting bahwasanya komplement itu biasanya secara sinteks ataupun secara semantik dia itu cukup dekat hubungannya. Dia menjelaskan head-nya yang dia punya itu. Jadi kalau misalkan, sebentar. Kalau misalkan quickly, misalkan ada kata semacam ini, maka quickly ini menjelaskan head-nya yang yaitu it tadi. Nah, dan kemudian verb complement itu sangat jamak dijumpai pada verb phrase, sehingga kadang-kadang ada sebagian yang menganggap bahwasanya complement itu hanya muncul di verb phrase, padahal complement bisa muncul dalam berbagai opsi lainnya. Tadi di bagian ini tadi ada beberapa dua hal untuk ngetes bagaimana complement dibedakan dengan direct object. Cuman kita tidak perlu sampai sedetil itu untuk identify ini, tapi nanti misalnya Anda mau diskusi lebih detail, kita bisa. Cuman sebagai pengantar minimal kita tahu dulu komplement itu seperti apa. Habis ini kita akan coba sedikit exercise, terus kemudian kita diskusikan lagi setelahnya. Nah, yang terakhir adalah adjuncts. Ini pada dasarnya juga panggilan, term untuk komplement, yang dia itu fungsinya untuk memodifikasi juga, cuman dia bisa dipindah ke depan maupun ke belakang. Sementara kalau misalkan direct object, biasanya dia spesifik following the verb, seperti itu. Cuma adjunct ini kadang-kadang kita tidak gunakan, terutama kalau dalam writing, karena kadang-kadang ini oleh grammar checker itu biasanya kadang-kadang dikategorikan sebagai apa ya, sesuatu yang aneh, misalkan semacam itu. Jadi misalkan kita mau nulis on Tuesday I went to on Thursday I went to Makassar. Grammar checker maybe check it like something and consider it as something strange, and it may refers a suggestion, minta Anda untuk mengubahnya misalkan menjadi bentuk yang lain, misalkan Anda diminta untuk Anda diminta untuk mengubahnya menjadi kata sebaliknya, word ordernya diubah. Sebentar, kita akan coba di Microsoft Word, apakah ini Microsoft Word mengkategorikannya sebagai sesuatu yang bermasalah atau tidak. I went, ini besar semua. I went to okay. Sebentar, saya share dulu.
Oke. Oh, sebentar. Sharing. Saya clear all drawing. Terus share. Bentar, saya diminta untuk login. Oke. Bentar. Alright, sambil saya coba login ke Windows saya. I don't know why I need to log into my office. Do you have any questions or things to discuss? Sebentar, saya coba login dulu. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Okay, this is the password. Oke, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Any question? They're connecting to the server. Okay. Kenapa lama sekali? All right. Let me show you something. This is basically sentences you selected. Sebentar, untuk tugas yang kemarin itu, saya besarkan dulu. Oke, ini sentences yang Anda pilih kemarin. Jadi dari 65 orang, ini sentence yang mereka pilih masing-masing. So here you see that lots of sentences, ada banyak kalimat. Waktu itu kita tidak memfokuskan ke apa namanya, structure of complementation. Jadi kita memang tidak begitu memperhatikan tentang itu. Nah, sekarang mumpung kita sedang diskusi structure of complementations. So, for example, the sentence Shakespeare established some major themes of the play in Act 1. Ini kelihatan ya. Kelihatan yang ini, yang saya share? Yes, sir. Oke, baik. Nah, bagian yang kelihatan itu, can you see which one of these is considered as a complement? Bagian kalimat pertama itu Shakespeare established some major themes of the play in Act 1. Itu bagian itu ada yang merupakan komplement nggak?
Sheng. Sebentar. Oh, I couldn't find it. Mana ya yang kemarin? Alright. So sentence yang itu Shakespeare established some major themes of the play in Act 1. Kira-kira bagian mana yang menjadi komplement kalau dalam kalimat ini, teman-teman? Which one do you think is complement? Some major themes of the play in Act 1. Oke, some major themes. Oke, sebentar. Saya coba ke slide saja. Oke, biar lebih mudah. Terus kita sharing slide-nya. Oke. Oh, sorry. Oke, Indah yang mana? Indah? Some major themes of the play in Act 1. Oke, baik. Yang bagian ini merupakan komplementnya. Oke, do you have any reasons why these parts are considered as a complement? It follows the verb. Right, it follows the verb. Oke. Bentuknya noun phrase di sini, some major themes of the play in Act 1. Terus dia following verb. Dia tidak bisa menjadi objek karena ada alasan langsung. Ada alasan kenapa dia tidak disebut sebagai objek di sini. Silakan, ada yang teman-teman yang mau menambahkan? What do you think? Is it object or complement? What do you think? Is it object or complement? Mana teman-teman? Menurut teman-teman ini objek atau complement? Kalau bentuknya noun phrase, dia bisa jadi direct object, dia bisa juga berupa complement. Tetapi kenapa ini complement atau kenapa ini objek? Silakan. Ada yang punya komentar? Oke. Silakan. Kalau bentuknya prepositional phrase ataupun adjective phrase atau adverb phrase itu akan mudah melihat itu sebagai komplement. Tapi kalau bentuknya noun phrase, maka kita perlu ngetes dulu bahwasanya ini merupakan noun phrase beneran. Ini merupakan komplement atau merupakan direct object. Jadi semacam itu. Satu biasanya kita tadi ada beberapa tes, yang satu agreement-nya. Jadi kita agreement-nya bagaimana? Apakah sama di subjeknya dengan bagian tersebut?
seperti itu. Terus yang kedua adalah substitution. Jadi bisa nggak itu disubstitute dengan bentuk lain, misalnya semacam tadi Mary looks apa ya kalimatnya? Diganti kalimatnya diganti dengan apa ya, padanannya yang mirip itu, variasi yang mirip itu tapi dalam bentuk misalkan adjektif misalkan. Jadi misalkan fear diganti menjadi fearful, cuman nggak cocok di situ kalimatnya. Tapi kalau misalkan bisa diganti, maka itu biasanya bentuknya PCS, predicate complement tadi. Cuman kalau tidak, bisa jadi itu merupakan direct complement. Jadi consider bla 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 bla. Terus di dalam direct complementnya, direct object itu bentuknya kan non phrase. Setelah itu nanti dipecah bagian di dalamnya bisa jadi ada komplementnya. Jadi yang di bagian tadi di awal-awal tadi kan saya sampaikan juga bahwasanya komplement itu ada di dalam non phrase juga misalkan. Jadi pada kalimat yang ini, sebentar, mana tadi kalimatnya? Establish some major themes of the play in Act 1 kayak gitu. Di situ kan ada bagian of the play, yang ini prepositional phrase, sama in Act 1. In Act 1. Nah, in Act 1 ini prepositional phrase, jelas dia prepositional phrase. Of the play ini juga prepositional phrase. Terus some major themes of bla 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 in Act 1. Nah, themes in Act 1. Nah, bagian some major themes ini dia bisa jadi merupakan direct object-nya. Jadi untuk kalimat ini dia sebenarnya apa ya, verb phrase-nya terdiri dari verb phrase establish plus noun phrase bentuknya direct object, tetapi direct object ini ditambah dengan prepositional phrase. Jadi misalkan kita pecah, maka mungkin seperti ini. Establish ini verbnya, some major bla 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 ini objeknya, direct object and noun phrase, atau dia bentuknya direct object. Some major themes of the play in Act 1. The play in Act 1. In Act 1 di sini sama in Act 1. In Act 1 dia terpisah. Some of the major themes of the play. Oke. Semacam ini. Nanti di dalamnya ada of the play, dia juga menjadi prepositional phrase. Major themes dia menjadi apa? Modifier dari sini. Ini statusnya dia seperti itu kayaknya. Jadi kalau digambar, misalkan dengan tree diagram, bisa jadi tidak muncul apa ya, label complement itu. Kadang-kadang karena kalau misalkan untuk labeling kita tidak memunculkan berdasarkan fungsi sintaksisnya, tetapi berdasarkan perannya. Jadi berdasarkan komponen sintaksisnya. Apakah dia noun, dia verb, atau prepositional phrase, dan macam-macamnya. Jadi walaupun dia sebagai modifier atau sebagai structure of predication itu tidak muncul dalam tree diagram kita. Tetapi pada dasarnya statusnya dia merupakan complement. Jadi seperti itu. Satu contoh lagi, misalkan ini ada contoh yang panjang-panjang tadi. Ini misalkan. The fight between the Montague and the Capulets. Sebentar, saya coba ke slide kita.
Okay. So what do you think this one? Ini ada komplement atau direct objeknya? Ada komplemennya di sini? Silakan. What do you think? Ada komplemennya nggak di situ? Yang among the servant bukan, Sir. Gimana, Mas? Yang among the servant. Boleh, itu prepositional phrase bisa kita labeli sebagai apa namanya? Sebagai komplement. Thank you, Mas Restu ya. Oke, sebentar saya edit coba. Among the servants ini sebagai prepositional phrase ya. Oke, ada lagi selain ini? Ini bagian ini kan irabs bla 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 ini verb phrase ya. Terus bagian depannya ini noun phrase yang di awal. Something like this, right? Terus dia verb diikuti oleh prepositional phrase among the servants. The fight between the Montague and the Capulets. Ini ada nggak sih bagian yang bisa disebut sebagai komplement? Atau ini modifier? What do you think? Ini modifier atau komplement yang bagian awal? Silakan. Ada yang punya masukan? It's okay. Tidak masalah. Kita sama-sama pusing. Saya juga pusing terkait ini. So, Complement, I think. komplement. Karena Yang ada bagian mana? between itu kan prepositional. Ya. Oke, thank you. Baik, itu prepositional phrase. Oke. Sebentar. Oke, saya edit lagi. The fight between bla 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 bla. Oke. Dia prepositional phrase boleh. Oke, jadi pada dasarnya nanti kita akan melihat kalau Anda mau apa ya, memecah atau menganalisis kalimat dalam tree diagram, maka ada dua model. Oh, sorry, salah ketik. Tree diagram itu bisa dibuat dengan satu model top down, yang kedua bottom up. Saya personally lebih suka yang model bottom up. Jadi model top down itu misalkan seperti yang kita lihat di apps yang Anda coba di minggu 5 lalu. Jadi di situ Anda ada apa? Sorry, ada kalimat terus Anda harus mecah dari atas subjek, terus kemudian dipecah-pecah dan macam-macam. Itu salah satu model.
Kalau model yang satunya adalah model bottom up, jadi Anda mengurutkan dari bawah. Anda tulis dulu kalimatnya, terus kemudian dari situ kemudian apa ya? Kita buat misalkan I love you. Ini yang but you love her. Misalkan kalimat ini. Ini salah satu approach saja. Jadi kalau misalkan model bottom up, maka Anda ambilnya dari bawah. Misalkan I love you but you love her. Oke, love her. Anda bikin dulu gini. Terus kemudian setelah itu baru ke sini. Terus di sini ada but misalnya semacam ini. So basically nanti Anda tinggal kasih label. Ini model bottom up. Atau sebaliknya kalau model top down berarti Anda dari atas Anda pecah dulu. Whichever suits your model. Cuman kemarin kalau apps-nya itu kan sangat rigid ya. Dia modelnya sangat seperti ini, apa ya, top down semacam ini. Nanti pada minggu kelima dulu kan saya mengenalkan ada 2 link. Nanti kita akan gunakan yang link yang kedua itu untuk latihan nanti dalam independent study. Terus di situ itu Anda akan lihat dia modelnya sedikit apa ya, bottom up. Jadi dia mulai dari bawah sampai ke atas yang lebih detail misalkan. Jadi itu pada dasarnya. Tapi sementara kita belum ke sana dulu, kita selesaikan diskusi ini dulu biar kita tidak bingung. Oke, right, silakan. Ada pertanyaan? Thank you, Mas Restu, Mbak Indah. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Atas sesuatu yang Anda masih bingung atau sesuatu yang Anda ingin compare. Sebentar, saya akan kirimkan link presensi. Silakan diisi. Di situ saya kasih pertanyaan tambahan. Basically, if you have any questions related to this one, just write down your question. Mulai minggu ini saya akan menambahkan satu fitur namanya discussion forum. Jadi di Google Classroom nanti discussion forum itu Anda bisa melihat list pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kita punya. Jadi silakan kalau misalkan Anda punya extra time or maybe sebentar, saya coba dulu. Silakan diklik dulu attendance list-nya. Nanti di situ nanti akan ada pertanyaan. Ini saya contohkan dulu yang saya punya dengan sebentar kelas intermediate listening yang saya ajar. Tapi mulai hari ini pada dasarnya kita mulai minggu ini kita coba tambahkan fitur baru untuk menambah engagement di kelas kita. Sebentar, saya share ya. New share. Nah, ini tampilan di kelas intermediate listening saya. Ada topik discussion forum, nanti Anda juga akan saya buatkan di situ. Jadi di week 7 ada di situ free discussion. Basically question di sini itu adalah question yang kita tampung dari kelas yang mungkin belum selesai diskusinya, atau mungkin sesuatu yang Anda bingung dan Anda tanyakan di G-form yang kita punya. Nanti akan ada muncul di situ. Terus nanti Anda bisa bebas menjawabnya, Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut, atau Anda bisa memberi komentar terhadap jawaban yang dipunyai teman Anda. Nah, setiap kontribusi Anda akan dianggap sebagai partisipasi. Untuk mempermudah saya untuk
tabulasi akan lebih mudah nanti kalau Anda kasih NIM Anda di situ. Jadi misalkan NIM titik 2 jawaban Anda apa, atau misalkan NIM titik 2 komentar terhadap ini kayak gini, kayak gitu. Silakan. Anda bebas dan ini tidak ada deadline mingguan, tetapi deadline-nya langsung 1 semester. I will also sometimes I will also check this discussion forum if I found something interesting, like in really brilliant answer or an unanswerable unanswered question, maybe we can address it in the class as well. Jadi seperti itu. It will be considered as our participations outside of the class as well. Right, semacam itu teman-teman. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Baik. Kalau gitu, setelah ini saya akan minta teman-teman untuk sedikit menganalisis sentences. Nanti ada beberapa sentences. Terus yang saya minta Anda untuk sebentar, saya share. Di situ ada beberapa nanti pada dasarnya untuk mengasah saja skill kita, kira-kira bagian mana yang subjective complement, misalkan, terus bagian mana yang direct object atau bagian mana yang indirect object. Jadi Anda kategorikan yang mana yang direct, mana yang indirect, dan macam-macam, semacam itu. Ini untuk mengasah skill kita dulu, sambil itu nanti kita minggu depan kita akan further continue the discussion lebih detail bagaimana mempraktikkan ini dalam tree diagram kita, analisis kita. Right. Nanti untuk questions ini, list questions ini nanti saya kirimkan ke Google Classroom kita. Oke. Itu saja teman-teman. Thank you so much. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan diisi attendance list-nya sebelum jam 2.50. And let me know if you have any questions via Japri or via the class or via GForm. That's all for today. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone. Alright, itu aja. Terima kasih bisa meninggalkan kelas.